Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah, sehat semua ya. Ketua kelas, apakah hadir semua? Bagus, hadir semua ya. Baiklah, kita lanjut materi pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai teks anekdot. Kompetensi dasar 3.5, mengevaluasi teks anekdot dari makna tersirat. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Mendata pokok-pokok isi anekdot. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Baiklah, materi pembelajaran yang pertama yaitu mendata pokok-pokok isi anekdot. Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot ini digunakan untuk menyampaikan kritikan, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot ini mengangkat tentang orang penting atau tokoh masyarakat atau tentang kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini digunakan sebagai bahan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seringkali partisipan atau pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Perhatikan contoh teks anekdot di bawah ini. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ah, begitu saja diperhatikan si Ton. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Dari teks anekdot tadi dapat kita analisis, judulnya yaitu dosen yang juga menjadi pejabat. Masalah yang dibahas adalah dosen yang merangkap menjadi pejabat. Unsur humornya yaitu kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata kalau ia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Makna tersirat yang disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Alasan dimasukkan sebagai teks anekdot dalam cerita tersebut selain mengandung humor, ada juga sindiran atau kritikan yang disampaikan. Kegiatan 2, mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Kelucuan dalam anekdot biasanya disampaikan secara singkat dan mengena. Kegiatan 2, mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Kelucuan dalam anekdot biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tetapi mengena. Dalam anekdot berjudul dosen yang juga menjadi pejabat, terdapat sindiran atas dosen yang juga menjadi pejabat. Cerita tersebut menjadi lucu karena alasan dosen tidak mau berdiri, duduk terus selama mengajar, karena takut akan kehilangan kursinya kalau ia berdiri. Baiklah, sampai di sini materi pembelajaran hari ini. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Kakak ucapkan terima kasih kepada semuanya dan kakak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.